Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Elsie. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram Elsie di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Elsie, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah azza wa jal kembali pertemukan kita, dan insya Allah dalam webinar kita saat ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat urgent, tema yang sangat penting, yaitu tentang nifak dan munafik. Nifak ini adalah sifat dari munafik, ya. Kalau kita mengenal ada orang munafik, maka sifat dari orang tersebut disebut dengan nifak. Kemudian yang pertama adalah apa urgensi pembahasan dari nifak dan munafik ini? Yang pertama, bahaya nifak atau bahaya kemunafikan. Kemunafikan ini memiliki bahaya yang teramat sangat dahsyat, baik untuk diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dalam artian jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemunafikan, jangan sampai kita terjangkiti sifat nifak, karena sifat nifak ini sangat berbahaya. Dosanya sangat besar, bahkan kalau sampai kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita dengan kebiasaan perbuatan-perbuatan munafik yang kecil, kita bisa terperosok ke dalam kemunafikan yang besar, dan ini dapat mengeluarkan diri kita dari keimanan, mengeluarkan diri kita dari keislaman. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua yaitu bahaya kaum munafikin terhadap eksistensi kaum muslimin, ya, karena sifat munafik yang senantiasa berkamuflase menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam, menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum muslimin. Terkadang ini kita banyak di antara kaum muslimin tertipu, kemudian mereka bisa merusak dan melakukan penyerangan, dalam artian baik itu penyerangan fisik maupun penyerangan pemikiran ke dalam tubuh kaum muslimin tanpa disadari oleh kaum muslimin, karena sifat kemunafikan yang ada pada diri orang-orang munafik tersebut. Ini bahayanya, sehingga penting bagi kita untuk mewaspadai diri kita, jangan sampai diri kita terjangkiti oleh sifat-sifat nifak atau sifat-sifat orang-orang munafik. Dan kemudian yang kedua, kita harus senantiasa waspada, kita harus senantiasa mawas diri terhadap sepak terjang kaum munafik yang banyak menyemburkan racun-racun mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian pembahasan yang kedua dari setelah urgensi pembahasan, kenapa kita penting membahas masalah nifak dan munafik ini, yaitu yang pertama jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, yang kedua agar kita waspada terhadap makar-makar mereka. Maka kemudian kita masuk kepada pembahasan apa sebenarnya itu nifak dan apa sebenarnya itu munafik. Nifak atau kemunafikan
secara bahasa artinya menyembunyikan sesuatu. Ya, secara bahasa nifak atau kemunafikan itu adalah menyembunyikan sesuatu. Berkamuflase, nyamar, melakukan penyamaran, atau kalau dalam bahasa kitanya orang itu bunglon. Ya, ini berarti kita berbicara orang itu melakukan suatu kenifakan atau melakukan penyamaran. Dia menyembunyikan sesuatu yang berbeda antara yang dia tampakkan dengan hakikat yang sebenarnya yang ada dalam dirinya atau apa yang dia sembunyikan. Atau secara sederhananya yang namanya munafik yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Yang dimaksud adalah sebenarnya dia itu hatinya busuk, hatinya buruk, perbuatannya busuk, perbuatannya buruk, tapi dia kemudian melakukan lip sync. Kemudian dia melakukan kamuflase seolah-olah dia adalah orang yang baik, dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang muslim, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aksesorisnya dan juga orasinya yang begitu manis untuk menipu kaum muslimin, untuk menipu kaum mukminin. Atau ada jenis munafik yang lebih rendah daripada itu, yaitu dia melakukan kebohongan. Walaupun kebohongan ini tidak sampai kepada taraf keagamaan, tapi kebohongan-kebohongan yang bersifat muamalah atau interaksi sosial keseharian, ya. Kemudian dia tidak amanah, tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan amanah kepadanya. Ini juga ada yang semacam kemunafikan yang masih dalam taraf kecil atau dibilang sebagai munafik asghar, dan nanti insya Allah kita akan bahas antara munafik akbar dengan munafik asghar atau nifak akbar dengan nifak asghar. Baik, kemudian secara syar'i, secara istilah maksudnya nifak atau kemunafikan adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini masuk kategori nifak yang akbar, kemunafikan yang besar, yang berbahaya. Kebahayaannya sampai mengeluarkan seseorang yang memiliki sifat ini dari Islam. Mereka sebenarnya bukanlah orang Islam, tapi dia menampakkan diri sebagai orang Islam. Seperti apa orang yang seperti ini? Nanti kita lihat bagaimana ciri-ciri mereka. Ketika ada seorang muslim, seorang mukmin menghinggapi diri mereka sifat-sifat, ciri-ciri yang nanti kita sebutkan, berarti dia adalah seorang munafik yang tulen, seorang munafik yang melakukan kenifakan yang besar yang dapat mengeluarkan orang tersebut dari Islam, ya, mengeluarkan orang tersebut dari iman. Dan kita tidak sebut lagi dia sebagai seorang muslim, kita tidak sebut lagi orang tersebut sebagai orang mukmin. Hanya saja casingnya saja dia seorang muslim, casingnya saja dia seorang mukmin, tapi pada hakikatnya dia bukanlah muslim. Bahkan kita harus waspada terhadap orang tersebut, kita harus selalu mawas diri terhadap orang tersebut, karena bisa jadi di satu kesempatan dia akan menusuk kaum muslimin dari belakang. Kita akan lihat bagaimana nanti sifat-sifat mereka. Tapi sebelum itu ada dua macam kemunafikan, ada dua macam nifak. Tadi kita sedikit sudah singgung, ya, ketika kita sebutkan itulah nifak akbar, tapi itu adalah nifak asghar. Itu tadi kita sudah sebutkan. Maka di sini kita perjelas lagi bahwa kemunafikan itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama kemunafikan besar atau nifak akbar, yang kedua adalah kemunafikan kecil
atau nifak asghar, atau sebagian ulama menyebutnya sebagai nifak amali. Kalau nifak akbar ini adalah nifak i'tiqadi, karena dia bersumber dari dalam hati atau tempatnya ada dalam hati. Sementara nifak asghar ini lebih ke arah perbuatan anggota badan yang bisa dideteksi secara mudah ya dibandingkan nifak i'tiqadi tadi. Baik. Nifak akbar itu berarti seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, menampakkan keimanan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul. Mereka juga menampakkan keimanan mereka terhadap hari akhir. Namun sebenarnya batin mereka sama sekali tidak mengimani itu semuanya. Tampaknya secara casing dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada para malaikat, dia beriman kepada para nabi atau para rasul, dia juga beriman kepada hari akhir. Dia tampakkan itu dari ucapannya, kemudian dari aksesorisnya. Setiap saat dia pakai peci yang menggambarkan dia adalah orang yang taat. Dia bahkan mungkin pakai sorban, ya, dia pakai sarung, dia pakai aksesoris yang menunjukkan dia adalah seorang muslim, dia seorang mukmin, dia adalah seorang yang taat. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka, di dalam hatinya sama sekali tidak ada keimanan tersebut. Dengan kata lain, orang seperti itu yaitu orang yang menampakkan Islam secara lahiriah di hadapan kaum muslimin, menampakkan bahwa dirinya adalah seorang muslim, dan bisa jadi menampakkan sebagian amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan amal-amal lain di dalam Islam, akan tetapi hatinya pada hakikatnya sama sekali tidak ada keimanan sebagaimana yang dia tampakkan secara lahiriah, secara zuhir di hadapan kaum muslimin. Dan orang seperti ini biasanya juga memiliki dua wajah. Ketika di hadapan kaum muslimin, dia seolah-olah adalah seorang muslim, dia adalah seolah-olah adalah seorang yang taat. Tapi mereka juga berteman dengan orang-orang kafir. Ketika mereka datang kepada orang-orang kafir, mereka akan katakan bahwa selama ini saya di hadapan kaum muslimin tampak beriman, tampak berislam, tampak bertakwa, itu hanyalah untuk memperdaya mereka, hanya untuk menipu mereka. Mereka punya dua wajah, lidahnya bercabang, wajahnya pun depan dan belakang. Saat mereka ketemu dengan kaum muslimin, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang mukmin. Tapi ketika begitu mereka datang kepada teman-teman mereka sesama munafik ataupun teman-teman mereka yang kafir, mereka mengatakan, sebenarnya aku tidak beriman, tapi aku hanya memperolok-olok, mempermainkan, menipu orang-orang Islam tersebut. Dan disinilah kemudian orang munafik memiliki hukum yang sangat berat. Orang munafik yang melakukan kenifakan akbar ini memiliki sebuah hukum yang sangat berat, yaitu mereka dihukumi bukan seorang muslim, mereka dihukumi bukan seorang mukmin. Boleh jadi ketika dia muslim tetapi melakukan kenifakan yang akbar ini, dia murtad. Dan tentunya kita sebagai manusia yang tidak memiliki pengetahuan tentang hati seseorang, ketika kita memperlakukan orang tersebut, ya ketika dia menampakkan keislamannya, menampakkan keimanannya, kita katakan dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sampai dia secara terang-terangan menyampaikan bahwa sebenarnya saya tidaklah beriman, saya sebenarnya bukanlah seorang muslim. Baru saat itu kita harus memperlakukan dia sebagai seorang kafir. Tapi ketika dia menyembunyikan kekafirannya, ya mau nggak mau kita harus memperlakukan dia atau menganggap dia sebagai seorang muslim. Ya, tapi pada hakikatnya orang
tersebut bukanlah orang muslim, bukanlah orang mukmin. Dan disinilah bahaya dari orang-orang munafik semacam ini, karena tingkat kerusakannya atau efek kerusakannya terhadap kaum muslimin dan agama Islam ini lebih besar daripada orang-orang kafir. Karena seolah-olah dia muslim, seolah-olah dia mukmin. Bahkan orasinya pun mungkin seakan-akan dia adalah orang yang paling muslim, seakan-akan dia adalah seorang orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam hatinya sama sekali tidak ada yang seperti dia ucapkan. Ini sangat berbahaya. Banyak orang bisa tertipu dengan kata-katanya. Banyak orang yang tertipu dengan gayanya yang seakan-akan dia seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang taat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang seperti ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 4 yang artinya, dan apabila kalian atau apabila kamu melihat mereka, orang-orang munafik, melihat gaya mereka, perawakan mereka, mereka akan menjadikan kamu kagum. Karena tadi baik orasinya yang seakan-akan muslim, mukmin, taat, ya, membela Islam, begitu. Dan jika mereka berkata, pasti kamu mendengarkan perkataan mereka, indah tutur katanya. Dia menyembunyikan kekafirannya. Mereka adalah seakan-akan kayu bakar yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Orang yang seperti ini yang sebenarnya musuh dari Islam. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ini surat Al-Munafikun ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita, boleh jadi ketika kita melihat orang munafik, kita akan kagum terhadap perawakan mereka, dalam artian aksesorisnya, pakaiannya yang islami banget, kalimat-kalimatnya yang indah tersusun, seakan-akan dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang muslim, tetapi ternyata di dalam hatinya menyimpan bara permusuhan terhadap kaum muslimin dan juga agama Islam. Di sini pula Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana posisi mereka ketika di akhirat. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Tadi kita katakan bahwa orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir, dan mereka pun akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah orang kafir di dalam kerak neraka. Karena tingkat bahaya mereka terhadap kaum muslimin, ya, karena tipuan mereka terhadap kaum muslimin, bisa jadi dia melakukan rongrongan dan perusakan terhadap Islam dan kaum muslimin dari dalam. Berbeda dengan orang-orang kafir yang memang sejak awal dengan secara terang-terangan mereka mengatakan kami di barisan orang kafir. Jadi kita juga jelas memperlakukan mereka berbeda dengan orang-orang munafik yang penuh dengan tipu daya. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat LSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan-perbuatan kekafiran yang ditampakkan oleh orang munafik, yang mungkin dengan ciri-ciri inilah kita bisa mengetahui siapa sebenarnya mereka yang berjubah Islam, mereka yang berjubah iman, tetapi sebenarnya mereka adalah orang kafir, atau disebutnya mereka lah orang munafik. Dari sini pula akan ada kehati-hatian dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti mereka. Khawatir kalau kita juga termasuk masuk dalam kategori
orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fit darkil asfali minan nar, yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka dari situ kita perlu sebutkan ciri-cirinya ya. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan Al-Qur'an sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan, untuk bahan pelecehan dan penghinaan. Kalau ada orang mukmin, orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman, tapi dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai candaan, sebagai olok-olokan, pelecehan dan penghinaan, maka ketahuilah dia bukanlah mukmin, dia bukanlah muslim, tapi dia kafir. Karena dia menampakkan keimanannya, maka itulah yang disebut dengan munafik. Kemudian yang kedua, mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah berpaling dari ajaran Islam dan mencela syariat, serta berupaya menjauhkan umat dari syariat Islam. Bukankah saat ini kita dapati banyak sekali tokoh-tokoh ya, ataupun mereka para pembeo, yaitu orang yang hanya mengikuti tokoh-tokoh tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu ya, kemudian mereka berpaling dari ajaran Islam dan mencela syariat serta berupaya menjauhkan umat dari syariat Islam. Contohnya apa? Di antaranya adalah seruan orang-orang munafik kepada kaum wanita untuk menanggalkan jilbab, untuk mengajak kaum muslimah agar mereka tidak berjilbab, tidak berhijab, tidak berkerudung, tidak menutup aurat. Tentunya banyak kalimat-kalimat mereka yang menjadikan syubhat, menjadikan sebuah keraguan-raguan, seperti kata-kata jilbab itu ada di dalam hati, bukan ada di atas kepala. Yang terpenting yang dipakaikan kerudung itu adalah hatinya, bukan kepalanya. Dan yang lain sebagainya. Ini adalah merupakan seruan-seruan untuk menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah mewajibkan setiap kaum muslimah untuk menutup aurat mereka, salah satunya yaitu dengan memakai hijab, memakai kerudung, memakai jilbab. Dan tentunya juga menggunakan pakaian-pakaian yang memang secara kriteria sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti longgar ya, warnanya juga bukan warna-warni dan yang semacamnya. Kemudian orang-orang munafik diantaranya adalah menyeru kepada kaum muslimah agar mereka menuntut persamaan dan kesetaraan dalam kepemimpinan. Enggak ada beda antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak yang sama, baik itu di dalam keluarga, di dalam masalah waris, di dalam masalah pemerintahan, di dalam masalah kepemimpinan dan yang lain sebagainya. Ini juga merupakan perbuatan-perbuatan nifak, yaitu mencela syariat Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjauhkan umat dari syariat Islam. Contoh lagi yaitu tadi hukum waris ya, menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk ahli waris laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan alim, dengan ilmunya, dengan hakim, kebijaksanaannya sudah menentukan itu semuanya ya, bukan kemudian untuk digugat. Hukum talak ya. Ini juga sekarang wanita, para perempuan oleh orang-orang munafik diajak untuk menggugat hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana hak talak itu adalah milik laki-laki, tapi berapa banyak kemudian seorang istri dikatakan juga
berhak mencerai suami sebagaimana suami berhak mencerai istri. Ya, kesetaraan di dalam gender. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika membedakan antara satu dengan yang lainnya, ini bukan untuk kemudian menyatakan bahwa yang satu lebih bertakwa dan yang satu kurang bertakwa, maksudnya laki-laki itu lebih bertakwa dan lebih berhak atas surga, bukan, tetapi semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan sedemikian rupa atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, kita harus sam'an wa ta'atan, dan kita serahkan diri kita atas semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam syariatnya. Baik. Contoh lagi kemunafikan yaitu menyerukan untuk menjadikan hukum buatan orang kafir sebagai sumber hukum dan menerapkannya dengan mengatakan bahwa hukum tersebut lebih baik dan lebih mendatangkan kebaikan daripada hukum Islam. Ajakan untuk mencampakkan Al-Quran, ajakan untuk mencampakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajakan untuk menjadikan hukum buatan orang-orang kafir ya sebagai sumber hukum dan meninggalkan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ciri dari kemunafikan yaitu meyakini dan menyerukan ideologi, pemikiran, isme-isme yang merusak dan menghancurkan Islam dan persatuan kaum muslimin. Berikutnya yaitu membantu dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menyerang dan menguasai kaum muslimin. Ya. Ini tidak sedikit terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu ada orang-orang yang secara casing dalam pengakuan mereka, secara lip sync, mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim, menyatakan diri sebagai seorang mukmin, tetapi senyatanya dia membantu dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menyerang dan menguasai kaum muslimin atau menyerang dan menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Selanjutnya untuk ciri dari kemunafikan yaitu menampakkan kegembiraan ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan kesusahan atau ketika orang kafir menang mengalahkan kaum muslimin. Justru dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, menurut pengakuannya dia senang kalau kaum muslimin ini mengalami kekalahan. Justru dia senang ketika orang-orang kafir menang melawan kaum muslimin. Ini hati-hati kalau di dalam hati kita, hati-hati terhadap orang yang memiliki sikap sifat seperti ini. Ya, seharusnya seorang muslim itu senang ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan kaum muslimin itu senang ketika mendapatkan orang-orang kafir terkalahkan, bukan sebaliknya. Kemudian di sini kita bisa jumpai bagaimana orang-orang yang tidak merasa kesusahan dan tidak merasa berduka atas musibah dan bencana yang terjadi di negeri kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Bahkan lebih dari itu, kita mendengar ucapan-ucapan dari mereka yang melarang untuk mendistribusikan bantuan ke negeri-negeri kaum muslimin yang tertimpa kesusahan dan bencana, meskipun dengan kedok alasan mereka adalah bangsa lain, mari fokus dengan bangsa sendiri. Ini sering kita mendapatkan hal semacam ini. Ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ada saudara-saudara kita yang ada di Yaman sana, saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana, yang mereka dalam kondisi tertekan, ya, atau saudara kita yang ada di Xinjiang sana, atau saudara-saudara kita yang ada di Myanmar sana, dari saudara kaum muslimin kita, ya, maka seharusnya ketika kita mendengar mereka didiskreditkan, kemudian mereka terkatung-katung dalam
pelarian, dalam artian ada di antara mereka juga kesulitan di pengungsian, kita harus bersedih. Sebisa mungkin kita membantu. Kalau memang mampu, kita bantu dengan harta kita. Kalau kita memang mampu dengan tenaga kita. Kalaupun nggak mampu, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, menyembuhkan di antara mereka yang sakit dan yang lain sebagainya ya. Bukan sebaliknya, ketika ada orang-orang yang peduli untuk memberikan distribusi donasi makanan ataupun pakaian, malah justru kita katakan bahwa untuk apa kita harus membantu mereka. Mereka berbeda negara dengan kita, mereka itu berbeda bangsa dengan kita, padahal kita semua kaum muslimin dimanapun kita lah saudara ya. Wa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya satu dan yang lain dari kaum muslimin semuanya itu mereka semua itu adalah saudara, yang tentunya kita tahu bagaimana konsekuensi sebuah persaudaraan, apalagi konsekuensi dari persaudaraan Islam. Harus saling membantu, saling memudahkan kesulitan mereka ya, mengangkat semua hal yang membuat mereka menderita. Kita bantu meringankan segala hal yang membuat mereka berat. Ini antar kaum muslimin atau antar kaum mukminin seharusnya. Baik, selanjutnya ciri-ciri orang munafik yaitu mencela dan menghina para ulama kaum muslimin dan orang-orang solih dan membenci dakwah dan agama mereka. Yang kita maksud ya, mencela dan menghina ini atau orang-orang yang bersifat tadi semua itu dari sifat munafik ketika hinggap di diri kaum muslimin. Kalau orang kafir kemudian mencela dan menghina para ulama kaum muslimin, itu satu hal yang sudah wajar, jelas-jelas mereka adalah orang kafir. Tapi ketika ada orang mukmin, orang muslim, kemudian dia mencela dan menghina para ulama kaum muslimin dan orang-orang soleh dan membenci dakwah dan agama mereka, merekalah orang munafik. Dan selanjutnya yang terakhir dari ciri-ciri orang munafik yaitu memuji-muji orang kafir dan menyebarkan pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kan kita dapati ya, banyak dari tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh non-muslim dengan berbagai pemikiran mereka, sampai pemikiran mereka yang jelas-jelas sesat, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sekalipun ya, kemudian kita memuji orang tersebut dan menyebarkan pemikiran orang tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, maka hati-hati. Itu berarti kita telah terhinggapi sifat nifak atau dalam diri kita ada kemunafikan. Hati-hati kalau ada orang-orang yang semacam itu, berarti di dalam diri mereka ada sifat nifak, ada kemunafikan dalam diri mereka. Kan banyak teori-teori ya, ataupun pemikiran dari kaum kafir yang kemudian dipasarkan dan dipropagandakan di dalam di tengah-tengah kaum muslimin, kayak di sekolah-sekolah kita mungkin ya, ataupun di lingkungan kita ataupun di negeri kita lah secara umum, di mana banyak sekali kita dapatkan teori-teori orang kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang kemudian banyak di antara kaum muslimin di negeri kita ikut mengeksposnya, ikut menjadikannya sebagai kurikulum, ikut menjadikannya sebagai sebuah mata pelajaran atau yang semacamnya. Yang semacam ini kita harus waspada dan hati-hati, jangan ada dalam diri kita, dan juga waspadai orang yang semacam ini. Baik, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah ciri-ciri dari orang-orang munafik yang kita katakan sebagai munafik tulen, atau kita katakan sebagai nifak akbar atau nifak i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang ada dalam hati, kemunafikan yang ada dalam jiwa, yang mana pelakunya sebenarnya mereka adalah orang kafir. Mereka sudah keluar dari Islam kalau memang seandainya dia mengaku sebagai seorang muslim. Ciri-ciri tadi tentunya sudah sangat cukup untuk mendiagnosa adakah dalam diri kita sifat munafik ini, ataupun mendiagnosa orang-orang yang seakan-akan berjubah Islam tetapi senyatanya dia merusak Islam. Baik, kemudian sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu warning yang harus kita pahami bersama juga. Oke lah, kita mungkin selamat atau tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan sebagai ciri-ciri dari munafik akbar tadi, atau nifak akbar tadi, nifak i'tiqadi tadi. Tapi kita juga harus hati-hati terhadap sifat-sifat orang munafik yang terkadang hinggap dalam diri kaum muslimin, kaum mukminin secara umum, yang disebut dengan nifak asghar. Ya, nifak asghar. Apa itu nifak asghar? Nifak asghar atau nifak kecil adalah menampakkan berbagai hal yang dituntunkan dalam syariat dan menyembunyikan hal-hal yang diharamkan yang berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Maksudnya apa? Kita menampakkan kesolihan, kita menampakkan ketaatan, padahal kita bukanlah orang yang taat, kita bukanlah orang yang solih, ya. Atau kita berbeda antara ucapan dengan apa yang ada dalam diri kita. Ini yang lebih, yang tentunya juga tidak kalah bahaya, ya, karena biasanya ini banyak menjangkiti di antara kita seorang muslim, ya. Untuk itu kita harus senantiasa hati-hati terhadap nifak asghar ini, karena para sahabat pun mereka berhati-hati dan khawatir jangan sampai terjatuh ke dalam kemunafikan. Kita bisa lihat, ya, bahwa sebagai contoh di sini, seseorang yang berbuat atau mengucapkan sesuatu baik hukumnya wajib, sunnah atau mubah, namun dia menyembunyikan kebalikannya, maka pada diri orang tersebut terdapat ciri atau sifat nifak asghar. Kalau kita katakan saya mau ke barat, ternyata dia ke timur, ini juga hati-hati, ini bagian dari kemunafikan, ya. Atau aku janji untuk melakukan A, tapi ternyata kita justru melakukan B, maka ini juga hati-hati, ini merupakan perbuatan nifak asghar. Contoh-contoh dari perbuatan nifak asghar ini, ya, walaupun nifak asghar tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ini ketika dilakukan secara terus-menerus atau kita sering melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan ini, maka kita bisa terjatuh kepada nifak yang besar dan bisa menjadi seorang munafik yang tulen. Naudzubillah min dzalik. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang dalam kategori masih muslim, masih mukmin, ya, tetapi dia terjatuh kepada dosa yang besar. Contohnya adalah berbohong dalam perkataan secara sengaja atau membenarkan ucapan bohong padahal dia mengetahui kebenarannya. Ya, ini hati-hati. Munafik asghar ini memang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia telah jatuh kepada dosa besar, dan ketika kita melakukannya terus-menerus, ini bisa menjadikan kita kepada kemunafikan yang besar yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman, ya. Kalau sudah
kemudian kita menjadi seorang munafik yang tulen. Berbohong dalam perkataan secara sengaja, atau membenarkan ucapan bohong padahal dia mengetahui kebenarannya, seperti orang yang melakukan saksi palsu seumpama, orang yang memang sengaja membuat berita-berita hoaks untuk disebarkan. Kemudian yang kedua, cirinya membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain, misalnya memberi hadiah contohnya. Akan tetapi ketika membuat janji berniat tidak memenuhi janji tersebut, dan secara nyata, real, memang dia tidak memenuhi janji yang sudah dia buat sendiri. Ini juga ciri kemunafikan. Yang ketiga adalah mendebat orang lain dengan melampaui batas dalam bentuk berpaling dari kebenaran secara sengaja dan memberikan argumentasi dengan dusta dan kebohongan. Jadi dia berdusta, dia membolak-balik fakta hanya untuk memenangkan diskusi dia, untuk memenangkan pendapat dia. Ini kemunafikan asghar. Kemudian yang keempat, membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain namun diiringi dengan niat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dan secara real memang tidak mau melaksanakannya. Misalnya apa? Menyelisihi perjanjian jual beli, perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, perjanjian gencatan senjata, perjanjian antar negara, dan yang lain sebagainya. Orang yang tidak menepati janji. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arbaun man kunna fihi kana munafikon khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaki hatta yada'aha. Idza tumina khona wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khosoma fajara. Terdapat 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen. Maksudnya akan mengantarkan kepada nifak akbar. Dan jika ada pada dirinya salah satu dari sifat yang 4 tadi, maka dia disebut sebagai orang yang terhinggapi sifat munafik. Dan dia terhinggapi sifat munafik tersebut selama dia masih melakukannya. Ya. Apa saja itu? Jika berbicara ia berdusta. Gemar sekali dia berdusta. Kemudian yang kedua, jika membuat perjanjian dia melanggarnya. Jika membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain, dia menyelisih janjinya. Dan yang keempat, jika bertengkar, berdebat ya, dia melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tadi sudah kita sebutkan, ketika dia berdebat ya adu argumentasi dan mengungkapkan pendapat sampai dia pun siap atau rela untuk membolak-balikkan fakta dalam rangka hanya untuk meraih kemenangan dalam berpendapat ataupun berdebat. Nah, ini kita harus hati-hati sekali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita ada 4 sifat. Ketika dalam diri kita ada 4 sifat ini, maka kita adalah munafik yang tulen, munafik yang akbar tadi kita sebutkan sebelumnya, gitu ya. Tapi ketika ada di antara satu atau ada dalam diri kita satu di antara sifat ini, berarti diri kita telah tercemar oleh sifat kemunafikan sampai kita meninggalkannya, yaitu suka berbohong ketika berbicara, kemudian sering menyalahi janji atau melanggar janji, kemudian ketika kita berjanji kepada orang lain kita selisihi, dan yang keempat yaitu jika kita bertengkar, berdebat, kita melampaui batas. Ini jangan sampai ada dalam diri kita sehingga sama sekali kita tidak tercemar oleh sifat nifak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghindari 4 hal tersebut. Baik. Kemudian secara flash saya sebutkan ya, karena waktu kita sudah habis ya.
kita sebutkan secara flash beberapa hal lagi yang menunjukkan ataupun yang harus kita waspadai, jangan sampai kita jatuh ke dalam kemunafikan. Yaitu ini bagi para wanita ya, seorang istri yang meminta cerai dari suami tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ini juga bisa masuk ke dalam kategori kemunafikan atau kemunafikan amali, nifak asghar. Dia dosa besar walaupun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang keenam yaitu mengkhianati amanah. Ya, kita tahu bahwa ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia mengingkari. Kemudian wa idza tumina khona, ketika diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ya, yang keenam dari kemunafikan asghar, mengkhianati amanah. Yang ketujuh, melakukan amal solih atas dasar riya, pamer dalam melakukan amal solih. Hati-hati. Yang kedelapan yaitu wanita yang gemar tabarruj, bersolek atau dandan ketika di luar rumah dan sombong. Ini hati-hati para sahabat LC ya, sekalian, khususnya para muslimah atau sahabat LC yang ahwat. Karena ciri yang kedelapan nifak asghar yaitu wanita yang gemar tabarruj, bersolek atau berdandan ketika di luar rumah dan sombong. Kemudian yang kesembilan, berpaling dari jihad syar'i dan tidak memiliki niat untuk berjihad sama sekali. Tidak ada niat sama sekali untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan membencinya ya. Kalau membenci pembelaan terhadap Islam, ya ini lebih lagi, ini bisa jatuh ke dalam nifak akbar. Kita nggak ada niat sama sekali untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan kemunafikan yang asghar. Kemudian yang ke-10 yaitu seolah-olah menyukai orang lain dan melakukan berbagai hal yang disukai oleh orang lain tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan kebencian dan membicarakan kekurangan orang lain tersebut ketika orang lain tersebut tidak ada. Ya, ini juga ciri-ciri muna. Dan sebagai penutup pertemuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuki wasakoki wan nifaki wasum'ati warriya'i. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita tetap tegak di dalam keislaman, tetap tegak di dalam keimanan, dalam pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak belajar Islam, dengan cara banyak mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dan mendakwahkan Islam yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, jiwa kita, raga kita dari sifat dan sikap kemunafikan, dan pada akhirnya tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pinta agar kita mendapatkan ridhonya serta surganya. Demikian sahabat LC dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.